Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di sore ini hari Selasa kita bertemu kembali dan di dalam majelis ilmu yang insyaallah kita akan mulai dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, Rasul yang pertama setelah meninggalnya Adam alaihissalam, yang merupakan Nabi. Maka kemudian lanjut Nabi Nuh, dan untuk saat ini live-nya itu di FB Mutiara Risalah ya. Kenapa dipilih FB ini ya, sedang berkembang juga gitu ya. Dan juga ternyata kalau di Facebook langsung dari profil atau beranda streaming gitu ya, setelah beberapa kali dilihat ternyata sekarang susah di-download, ketahui ya. Dan kalau pakai download harus pakai aplikasi, jadi nggak langsung download lewat Facebooknya lewat titik 3 itu ya, langsung ada download video. Sekarang nggak gitu ya, nggak tahu gimana kebijakan yang baru itu, nggak tahu, saya kurang update ya. Dan itu sudah seminggu yang lalu ya. Saya lihat ke videonya langsung ya, nggak ada titik 3 ya, otomatis ya susah download video. Dan kalaupun harus download ya paling pakai aplikasi ya. Aplikasinya ya Facebook downloader itu ya, video download Facebook ya, bisa tuh ya. Ya pakai HP tidak langsung lewat komputer itu ya gitu. Dan ada juga yang save from net ya, tapi itu link itu terblokir ya di komputer saya, sehingga tidak akan bisa diakses kalau di komputer saya, nggak bisa download lewat save from net ya. Yang lewat HP. Tapi save from net itu memang bahaya sih. Bahayanya itu apa? Ya banyak gambar-gambar yang tidak becus lah di situ. Jadi kenapa bisa jadi terus-menerus live-nya di Cafe Mutiara Risalah ya, atau nanti di IYB ya, yang bermanfaat nantinya. Nah kalau nanti di fanspage ini bisa download, berarti emang ada kebijakan baru ya. Jadi ini dicoba dulu saja ya. Oke, kita sudah di kisah Nabi Nuh alaihissalam. Berlalulah beberapa tahun dari kematian Nabi Adam. Bunga-bunga berguguran di sekitar kuburannya, dan pohon-pohon dan batu-batuan tampak tidak bergairah. Banyak hal berubah di muka bumi, dan sesuai dengan hukum umum ya, terjadilah kealpaan terhadap wasiat Nabi Adam ya. Apa itu wasiatnya? Tauhid kan, itu adalah
Tapi hukum umum yang tidak pernah berubah ketika manusia mulai cenderung pada syirik. Dalam situasi itu, kejahatan akan memenuhi bumi dan akal manusia akan kalah, serta akan meningkatnya kezaliman dan banyaknya orang-orang yang teraniaya, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ya, jangan enak kayak gitu ya. Kaya semakin kaya terus kaya, miskin semakin miskin gitu ya. Kerasa gitu ya. Dan itu memang semuanya apa? Dari situ ya. Alhasil kehidupan manusia semuanya akan berubah menjadi neraka jahim. Ya. Situasi demikian pasti terjadi karena manusia menyembah selain Allah. Ya. Baik yang disembah itu berhala dari batu, anak sapi dari emas, ya. Penguasa dari manusia, siapa itu? Firaun. Sistem dari berbagai sistem, mazhab dari berbagai mazhab, atau kuburan seorang wali, waliyadzubillah. Sebab satu-satunya yang menjamin persamaan di antara manusia adalah saat mereka menyembah Allah dan saat Dia diakui sebagai pencipta dan yang membuat undang-undang bagi mereka. Tapi saat jaminan itu hilang, lalu ada seseorang yang mengklaim atau ada sistem yang mengklaim memiliki wewenang ketuhanan, maka manusia akan binasa dan akan hilanglah kebebasan mereka sepenuhnya. Luar biasa makanya. Di sini kita belum bicara kisah Nabi Nuh secara ini ya. Secara mendetail ya, karena situlah bagaimana adanya kesyirikan ya, itu kesyirikan. Datangnya kesyirikan pertama kali di mana? Zaman Nabi itu. Nah, penyembahan kepada selain Allah bukan hanya sebagai tragedi yang dapat menghilangkan kebebasan, namun pengaruh buruknya dapat merembet ke akal manusia dan dapat mengotorinya. Sebab Allah menciptakan manusia agar apa? Dapat mengenalnya. Dia buduni, untuk menyembah, untuk beribadah kepadanya, dan menjadikan akalnya sebagai permata yang bertujuan untuk memperoleh ilmu, ya, bukan untuk dibodohi. Dan ilmu yang paling penting adalah kesadaran bahwa Allah semata sebagai pencipta dan selainnya adalah makhluk. Ini adalah poin penting dan dasar pertama yang harus ada sehingga manusia sukses sebagai khalifah di muka bumi. Jadi poin penting itu apa? Tauhid. Bahwa Allah sebagai pencipta, dia harus menyembahnya semata. Ya. Modal seorang khalifah itu ya. Tentunya masih ada sekarang zaman ini ya, yang ingin menegakkan khilafah. Tapi dasarnya apa gitu ya? Dia ingin menegakkan khilafah tapi tauhidnya tidak dipelajari. Bahkan cenderung untuk tidak menerapkan tauhid itu ya. Malah khilafah yang dia lakukan itu dengan cara ya tidak layak ya. Ingin kudeta dan sebagainya, sampai akhirnya dia tentu ya, yang sekarang udah nggak terlalu di ini,
dibicarakan ya gitu mengenai itu ya. Tapi ya hal itu pasti kalau kita bahas ada lagi ya. Bagaimana perempuan dizolimi. Itu samanya mengaku ingin mendirikan khilafah. Harus hati-hati. Bahkan ya pemikirannya mungkin tidak sampai berhenti. Di kita kan masih ada itu. Mungkin ya sebagian kecil ya, kelompok-kelompok kecil lah gitu. Dengan ingin ada pembinaan gitu ya. Atau misalnya pematerian gitu ya. Jadi pemateri. Maksudnya jadi pemateri bukan kita jadi pemateri ceramah, bukan. Tentunya mengandalkan ajana gitu ya. Terus mengatakan, oh ini negara ini sudah begini gitu. Itu ya. Saya pernah pengalaman tuh ya, Ramadan kemarin sebenarnya itu. Saat saya dikatakan diajak tuh, jadi pemateri gitu ya. Tapi ujung-ujungnya ternyata bukan jadi pemateri kajian. Aduh, kayak saya nggak mau lah gitu kan, tuh. Dan proyeknya juga nggak tidak berlanjut ya gitu. Syukur-syukurlah gitu. Kita maksakan ketika sakit ke sana gitu ya gitu. Dikira jadi pemateri kajian, ternyata cuman mendengarkan itu ujung-ujungnya ya gitu aja gitu ya. Ya konsep akidah, tapi ada akidah kekuasaan di mana kekuasaan harus dengan sistem khilafah, tapi khilafahnya harus sistem khilafah yang gimana? Nah ini harus kita benar-benar jangan sampai terpancing ya. Ngomongnya aja ngasih materi padahal bukan. Ya itulah, insyaallah. Padahal modalnya seorang khalifah itu apa? Tauhid ya gitu. Ketika akal manusia kehilangan potensinya dan berpaling ke selain Allah, maka manusia akan tertimpa kesalahan. Terkadang seorang mengalami kemajuan secara materi karena ia berhasil melalui jalan-jalan kemajuan, meskipun ia tidak beriman kepada Allah. Namun kemajuan materi ini tidak disertai dengan pengenalan kepada Allah, akan menjadi siksa yang lebih keras daripada siksaan apapun, karena ia pada akhirnya akan menghancurkan manusia itu sendiri. Ketika manusia menyembah selain Allah, maka meningkatlah penderitaan, kehidupan dan kefakiran manusia. Terdapat hubungan kuat antara kehinaan manusia dan kefakiran mereka, serta tidak berimannya kepada Allah ya. Di surah Al-A'raf Allah firman, "Law anna ahlal qura amanu wattaqau fafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan mereka berkah dari langit dan bumi. Demikianlah bahwa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan syirik kepadanya
akan menyebabkan hilangnya kebebasan dan hancurnya akal, serta meningkatnya kefakiran, serta kosongnya kehidupan dari tujuan yang mulia. Dalam situasi seperti ini, Allah mengutus Nuh alaihissalam untuk membawa ajarannya kepada kaumnya. Nabi Nuh adalah seorang hamba yang akalnya tidak terpengaruh oleh polusi kolektif yang menyembah selain Allah. Allah telah memilih hambanya yaitu Nuh dan mengutusnya di tengah-tengah kaumnya. Nah, sekarang keragaman dimasukkan ke dalam pelajaran kisah ya. Kreasinya masih bagus ya. Bentar. Masih sama ya kuarinya. Berapa detik?
Bentar, saya harus cari dulu ya. Soalnya ini padat banget nih. Oh, ini ada nasihat Nabi Nuh ya. Cuma nasihatnya doang ya. Ini harus nanti di cari nih ya tulisannya. Lebih lengkapnya mungkin di Telegram ya. Biasanya ditulis ya. Mungkin di blog kan memang ada beberapa yang belum ketulis, ada yang belum dikutip ya gitu. Jadi tulisannya kemungkinan di Telegram ya. Nah, kalau begitu tentunya karena saya dulu paling di Facebook nih ya. Nah, saya coba cek. Saya tulisan dulu nih ya. Belum ya. Fawaid Tauhid. Nanti saja ya kita. Oh, ini ada penjelasan tentang umur Nabi Nuh ya. Nah, Allah Ta'ala firman, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina ama fa'akhadahumut tufanu wa hum zalimun fanjainahu wa ashabus safinah wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Dan sungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50, berarti apa? 950 ya. Itu masa dakwah ya, atau masa tinggal di sana ya. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka kami selamatkan Nuh dan penumpang-penumpang bahtera itu, dan kami jadikan peristiwa itu pelajaran bagi semua umat manusia. Surah Al-Ankabut ayat 14 sampai 15. Hanya saja dalam ayat ini disebutkan bahwa Nabi Nuh tinggal di antara kaumnya selama 950 tahun. Tapi para mufassirin berbeda pendapat tentang total umur Nabi Nuh atau lamanya beliau berdakwah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Ibnu Katsir membawakan 6 pendapat. Pertama, pendapat Qatadah mengatakan umur Nabi Nuh 950 tahun. Yang kedua, Ibnu Abbas yang mengatakan umur Nabi Nuh 1050 tahun. 3, Ka'ab al-Ahbar, umur Nabi Nuh 1020 tahun. Keempat, Wahab bin Munabbih, umur Nabi Nuh berapa? 1400 tahun. Kelima, pendapat Aun bin Abi Saddad, umur Nabi Nuh 1650 tahun. Keenam, Ikrimah dan Abad bin Humaid bahwa umur Nabi Nuh 1700 tahun. Nah, Ibnu Katsir berkata yang paling kuat atau yang sahih ya, maka insyaallah yang 1050 tahun ya. Dan beliau mengatakan aqrabu ya, yaitu paling dekatnya adalah yang 1050 tahun. Nah, itu umur Nabi Nuh alaihissalam. Nanti kita menunjukkan lagi tentang kisah Nabi Nuh. Insyaallah. Nanti saya cek lagi ya tulisannya ini karena saya cari ya. Nanti mudah-mudahan bisa ketemu ya.
birofikum wa'fu minkum. Rabbana atina minal qurba wa lana rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana minal qurba innaka antal wahhab. Subhanallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.